Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Selebriti Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Nah, informasi pertama kita masih seputar hubungan Fitri Salhuteru dengan Nikita yang semakin memanas. Kira-kira yang terbaru ada apa lagi ya Besti? Daripada penasaran langsung aja ini dia informasinya. Besti, hubungan Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru semakin memanas. Ya, semua bermula karena Fitri Salhuteru yang kini secara terbuka memberikan pembelaan kepada lawannya Nikita Mirzani yakni Reza Gladys. Bersamaan dengan itu, Fitri Salhuteru yang tak kuasa menahan rasa bahagia, berpesan agar mantan sahabatnya itu menikmati proses hukum yang saat ini menjeratnya. Alih-alih tak gentar mendapat perlawanan dari Nikita, Fitri Salhuteru tak enggan membeberkan kebiasaan buruk mantan sahabatnya itu nih Besti. Saya sangat tahu bagaimana saya lumayan lama ya berteman dan tahu sifat terdakwa ini bagaimana. Jadi yang di framing di dunia maya seolah-olah dia itu orang yang sangat menakutkan, seolah-olah diri dia bukan siapa-siapa. Orang yang datang hidup saya minta pertolongan itu. Pada saat setelah selesai saya tolong ya dia seperti itu ya sudah nggak masalah itu kan memang sifatnya. Menganggap takkan ada respon dari Nikita, tapi itu tak berlaku bagi kamu Nikita Mirzani nih Besti. Meski kita bisa cuap-cuap di media sosial, tapi sejumlah postingan melalui akun media sosialnya cukup mewakilkan luapan kekesalannya terhadap Fitri Salhuteru. Bahkan Nikita kembali mengingatkan Fitri Salhuteru agar melihat dan merawat ibunya yang sedang sakit, bukan malah sibuk urusin permasalahan orang lain. Tak hanya mengalamatkan sindiran ke Fitri Salhuteru, unggahan itu juga ditujukan Nikita kepada orang-orang yang telah menyeretnya ke penjara. Bukan hanya Reza Gladys, tapi juga Sheila Saukia yang akan hadir menjadi saksi dalam persidangan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis mendatang. Alih-alih menanggapi postingan Nikita Mirzani, Sheila Saukia melalui salah satu unggahannya mengaku grogi nih menjelang sidang yang akan digelar Kamis mendatang. Wah, ada gebrakan apa ya di sidang lanjutan kasus ini, Besti? Menurut Nikita sih, sidang ini akan menjadi salah satu ajang untuk membongkar aib para mafia skincare yang selama ini ia incar ya, Besti. Selanjutnya lagi dan lagi masih seputar polemik Erika Carlina dan DJ Panda. Terbaru ada mantan manajer DJ Panda yang buka suara menanggapi polemik yang sedang berkembang. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, perseteruan antara Erika Carlina dan DJ Panda nampaknya masih terus menjadi bola panas di tengah-tengah publik. Ya, DJ Panda telah berkali-kali meminta maaf kepada Erika, namun sayang, permintaan maaf itu tak cukup bagi Erika untuk menerima penyesalan dari DJ Panda di Besti. Tadi katanya dia ke rumah aku, cuman aku kan memang udah ke rumah sakit tadi, baru dari rumah sakit kan jadi nggak ketemu. Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terfikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya, aku yang salah kok, aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab, aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan ke minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Bahkan mengenai tindak pidana pengancaman hingga menyebarluaskan data pribadi di sosial media sudah terlanjur dan diproses secara hukum. Erika Carlina tak bisa berbuat banyak untuk DJ Panda. Yang ia inginkan saat ini, DJ Panda harus bertanggung jawab secara hukum dalam perkara ini. Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan.
DJ Panda melalui mantan manajernya Roy Sakti mengatakan akan menghargai segala keputusan Erika. Kali ini dirinya hanya bisa pasrah dan menerima segala konsekuensi atas perbuatannya yang melanggar norma dan hukum. Dia siap, kalaupun sampai terjadi apa-apa dia menyesal dengan segala konsekuensi. Kalau hukumnya berlaku pun dia siap. Itu yang diomongin ke saya, dan itu juga yang disarankan ke papanya. Udah, kamu jadi lelaki harus tanggung jawab. Kalau memang salah. Kalau memang ini ya udah siap. Karena semenjak kasus ini mencuat ke publik, DJ Panda banyak menerima komentar miring dari warganet. Bahkan reputasi karirnya sebagai DJ hancur dan menerima banyak penolakan dari sejumlah klub. Cancel DJ Panda itu yang dilakukan oleh netizen sendiri ya. Jadi mereka itu menteror setiap klub malam itu kan di DM-in apa segala. Waduh, saya aja sampai sekarang tuh kalau lihat buka DM itu ngeri-ngeri saja. Ada yang maki-maki, ada yang apa, ini kadang-kadang ya maklum lah. Kalau perlu nggak usah dibahas lah, aku udah stop. Sudah, saya menghormati beliau. Adapun komentar-komentar tersebut cukup membuat DJ Panda terpukul hingga stres. Lo ngapain belain Panda? Itu orang jahat loh, sampai begitu kan? Sampai seperti itu, jahat loh. Dia itu mau nyelakai anaknya, dia itu mau menghancurkan karir. Serem banget, kayak psikopat itu kan. Nah, ternyata ketika kita ketemu ya dia dan bener depresi. Jadi bukan settingan ya. Jadi orang ini orang main karakter enggak, ya kita tahu kan. Hal itu terungkap saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Dalam kesempatan itu DJ Panda mengungkapkan segala unek-uneknya terkait permasalahannya dengan Erika Carlina. Bahkan dalam kesempatan itu DJ Panda sempat meminta saran kepada Denny Sumargo untuk mengakhiri polemik ini. Boleh nggak kok saya minta saran cara menyelesaikan kok? Saran cara menyelesaikan? Iya. Saya sih nggak bisa menggurui. Cuman pada saat saya mengalami hal ini, yang saya lakukan pertama adalah saya datang di kaki Tuhan, saya cerita kepada Tuhan, saya marah kepada Tuhan, saya nangis kepada Tuhan, saya kecewa kepada Tuhan, saya ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya tanya terakhir pada Tuhan, Tuhan ciptain saya buat apa? Kalau cuma bikin malu nama keluarga saya dan bikin malu orang yang melahirkan saya, ambil nyawa saya. Ada artinya. Karena laki-laki yang dilihat itu. Siap. Dan kalau saya harus melewati jalan paling curam dan nyawa saya sebagai taruhannya, demi untuk memperbaiki semuanya, mati-matiku Tuhan. Makanya gue bikin tato di sini. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, for you are my God. Siap. Dan tolong selesaikan ya. Siap. Mengingat Denny Sumargo alias Densu pernah mengalami kondisi yang dialami DJ Panda ini nih Besti. FYI tahun 2012 sampai 2013 silam, Densu sempat dituding menghamili seorang DJ bernama Ferny Hasan. Sempat menjadi bola liar di kalangan publik, namun pada akhirnya Densu bisa mematahkan rumor tersebut lewat tes DNA yang dilakukan. Adapun dari hasil tes DNA yang keluar tahun 2019 silam, menyatakan bahwa Densu bukanlah ayah biologis dari anak yang dikandung DJ Ferny. Ya, meski Roy tak memungkiri bahwa mantan anak asuhnya itu bukan pria yang baik, tapi menurutnya DJ Panda telah gentleman mengakui dirinya sebagai ayah biologis dari anak yang dikandung Erika. Bahkan ditantang untuk melakukan tes DNA, DJ Panda mengaku siap nih Besti. Tapi pertanyaannya adalah apakah DJ Panda ini penjahat kelamin? Saya jawab ya. Gitu. Udah di depan matanya juga memang udah ngakui, udahlah kita nakal lah gitulah. Yang namanya orang ganteng ya kan, kemudian banyak yang mau. Nah itu ya begitulah gitulah. Justru DJ Panda itu merasa itu anaknya karena jarak dihitung antara USG dan ininya itu tepat gitu. Cuman mungkin ada keraguan ya karena kan podcastnya Erika kan ya begitu kan. Ini kan bukan permasalahan orang baik-baik ketemu orang jahat, ini kan permasalahan dua player lagi saling adu mekanik gitu kan. Tapi DJ Panda itu meyakini bahwa itu anaknya. Kalau DNA itu ya mungkin justru ke keluarganya sih.
Kalau di Gigi Pandanya sih yakin, tapi kan papanya kan ya udah, ini bener putuku nggak gitu kan, kalau bisa sama-sama tes DNA. Berbeda dengan Erika, Brave yang sempat terseret dalam polemik ini akhirnya memaafkan DJ Panda secara personal. Personally gue udah memaafkan dia, sudah memaafkan. Tapi kalau proses hukum tetap berlanjut, mungkin itu urusan ke Erikanya, ke Mbak R, karena kan urusan mereka berdua. Ada pihak yang memaafkan, tapi di sisi lain ada pihak yang menemukan kejanggalan-kejanggalan dari permasalahan ini. Salah satunya mantan manajer DJ Panda Roy Sakti mengungkap kejanggalan perihal pernyataan Erika soal pengancaman Besti. Chat mengancam Erika kemudian sampai mencelakakan anaknya ini, harusnya ini kan diposting di grup yang membernya 500, ya walaupun 24 jam tapi kan selama 24 jam kalau ada statement seperti itu kan harusnya kalau netizen itu kan pasti loh, pasti ini menjadi ujung tombak pasti, gara-gara ini pasti untuk menghancurkan tuh netizen kita itu kan haus darah kan. Kalau bisa orang itu kalau udah salah pun udah hancur sampai sehancur-hancurnya itu kan netizen kita kan. Tapi ini saya lihat statement ini cuma ada ketika Erika podcast di Dedi melihat oke. Tapi ketika saya tanya kepada netizen ya, nah, saya tanya itu kenapa? Karena DM saya itu sekarang itu pendukungnya si Panda itu DM saya semua gitu. Jadi kan saya tahu ini kan. Ada nggak ini statement ini? Sampai detik ini bahkan saya kemarin tuh sampai bikin sayembara. Kalau ada gue kasih 2 juta deh. Sampai hari ini nggak ada. Tak berniat menuduh, Roy merasa ada pihak ketiga yang menjadikan Erika, Brevi hingga DJ Panda sebagai pion dalam huru-hara yang terjadi. Yang ditakutkan, saya nggak menuduh Erika ataupun Brevi bermain ya. Saya ngomong mereka itu cuma juga korban. Yang saya tak duga adalah nanti ada pihak ketiga yang memanfaatkan. Karena statementnya ya sampai sekarang aneh kan. Di tengah polemik semakin memanas, sejumlah video lama Erika kembali viral di media sosial. Di antaranya ada video Erika bersama Deddy Corbuzier. Adapun dalam video tersebut, Erika yang disebut The Queen of Senopati mengungkap kebiasaannya saat mendekati lawan jenis di klub. Itu salah sih menurut gua. Iya. Soalnya kata-kata asosiasi bungkus itu udah negatif. Betul. Gitu loh. Udah negatif. Jadi ketika Anda menggunakan kata bungkus night, why gitu loh. Iya, kenapa ya? Tapi apalagi tujuannya emang ke sana lagi. Dan jelas kan gambar-gambarnya juga larinya ke sana. Terus berapa 200.000? 250 ya? Berarti kalau 500.000 dapat berapa? Dapat 2. Bisa. Kan berdua lebih baik. Wah, saya punya 1 juta nih. Wah, rame banget. Belum pernah tuh 1 juta saya. Iya. Rame banget. Rame. Main Uno kan enak kalau berempat. Berdua kan lama habisnya. Berdua lama habisnya. Kalau berempat kan cepet. Tak berhenti sampai di situ aja nih Besti. Video lainnya, Erika juga mengungkap kebiasaannya saat awal-awal berkenalan dan menjalin hubungan spesial dengan pria yang diincarnya. Itu penasaran sih, aku pernah juga kok kayak gitu. Awal pertemuan itu kayak, aduh kayaknya ini menarik deh, ganteng, tinggi, badannya bagus gitu. Penasaran nih aku. Penasaran tuh dalam arti nih, ciumannya enaknya ya gitu. Bentar, dari badan bagus sama ciuman tuh nggak nyambung loh. Kan mulut kan termasuk badan, tubuh, anggota badan. Oh ya, oke. Berarti dari semuanya ya. Dari semuanya, dari badan. Terus ya mungkin minum bareng, dinner segala macam. Berlanjut misalnya ke rumah ngobrol, main Uno kayak Mas Diri bilang tadi. Betul, ya kan? Betul. Ternyata main Unonya enak, menyenangkan dan dia menang gitu. Dia menang. Setelah main Uno bosen, besoknya nggak mau main Uno gitu. Bisa gitu? Bisa. Kan tadi lu bilang main Unonya enak, menyenangkan. Nah itulah aku, maksudnya hari ini udah main Uno, besok nggak pengen main Uno sama dia, pengen main Uno sama yang lain mungkin. Bisa seperti itu? Iya bisa. Kumpul-kumpul dong. Artinya lu ilfil? Enggak ilfil sih mas, lebih yang kayak aku bisa ngebedain gitu mana yang buat emang relationship sama enggak. Karena aku bisa bukan ngeliat orang, maksudnya aku bisa ngebaca nih karakter orang yang bisa diseriusin sama enggak gitu loh. Tapi ciumannya dapat ya? Dapat. Tapi nggak dilanjutkan? Nggak dilanjutkan. Emang dari niatnya emang udah nggak mau lanjutin untuk relationship aja. Karena tadi udah tahu karakternya.
karena lu tahu karakternya dan lu nggak suka karakternya. Beda loh, maksudnya kalau kita lagi kayak oh ya udahlah kita mau main Uno aja, kan kalau main Uno doang kan nggak perlu tahu karakternya. Betul. Ya udah main aja. Ini kita bicara main Uno kan? Iya, main Uno dong. Uno dong. Oh ini karakternya galak nih misalnya gitu, suka ngatur nih, protektif nih. Kalau main Uno doang kan nggak perlu sampai ke arah sana. Iya betul. Masa main Uno galak? Iya kan, protektif gitu kan. Nggak boleh kartu yang itu. Gitu. Iya masa baru main Uno dari posesif ini. Coba kocok kartunya gitu. Wah, apa gimana? Tapi kan tujuannya adalah zaman dulu, of course, basicnya adalah beranak pinak kan seperti itu kan. Jadi tanpa perasaan sebenarnya kayaknya kalau kita bicaranya kita tarik secara biological sense ya memungkinkan sebenarnya. Yang membuat manusia punya perusahaan itu kan adalah ajaran sosial kan sebenarnya kan. Lu tertarik sama karakternya, lu tertarik sama hidupnya, lu tertarik sama gaya ngomongnya, lu tertarik sama apapun itu kan. And then manusia mencoba untuk membuat keluarga. Sontak saja pengakuan Erika itu diserbu beragam komentar warganet. Banyak dari mereka yang sadar akan kebiasaan buruk Erika. Dan tak sedikit juga dari mereka yang kini justru berbalik arah membela DJ Panda dan menyerang Erika Carlina. Jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini kita akan menghadirkan informasi viral dan gak kalah happening. So tetap di Celebrity Crush.